ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Wasyat TV serta pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kemudahan, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa masih melanjutkan kajian kita masih dalam klinik pranikah yang sebelumnya, ya. Sekarang kita masuk pada klinik pernikahan. Dalam klinik pernikahan ini kita akan bahas hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan bagi sepasang suami istri atau pengantin baru setelah akad pernikahan atau setelah walimah itu dilangsungkan. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Pasangan suami istri yaitu pasangan yang memang harus sejalan baik dalam urusan dunia apalagi dalam masalah urusan akhirat mereka. Namun tentunya di sana sini pastilah ada onak duri, ada riak-riak rumah tangga. Mereka harus pandai membawa diri mereka karena mereka tidak lagi sendiri. Di pundak mereka sudah dibebani satu tanggung jawab yang jauh lebih berat. Oleh karena itu pada klinik pranikah ini pada klinik pernikahan ini kita akan membahas hal-hal yang penting terkait dengan pernikahan. Terkadang pasangan suami istri bukanlah orang yang mengenal sebelumnya. Seorang yang masih asing. Si suami masih asing dengan istrinya. Si istri masih sangat asing dengan suaminya. Oleh karena itu perlu pendekatan-pendekatan untuk mencairkan suasana, untuk menghilangkan kekakuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kita tuntunan untuk itu. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan pernikahannya, beliau melakukan beberapa hal yang tentunya akan bermanfaat untuk pasangan suami dan istri. Ikhwah, apa yang beliau lakukan setelah berlangsungnya akad pernikahan?
atau setelah berlangsungnya walimatul urus, pesta pernikahan, berarti akan terjadi pertemuan antara suami dan istri di tempat tertentu, di mana di situ tidak ada orang lain selain mereka berdua. Di sini sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita hal-hal yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama, ikhwah, kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Ummu Salamah, fa'arada ayyudkhilaha alaihi, fa'arada ayyadkhulu alaiha, dan beliau ingin masuk ke kamarnya, artinya kamar Ummu Salamah, artinya mereka bertemu di kamar tersebut. Salama, beliau mengucapkan salam. Apabila seorang suami untuk pertama sekali dia sekamar dengan istrinya, atau untuk pertama sekali dia serumah dengan istrinya, ucapkanlah salam kepada istrinya untuk pertama kalinya. Dan ini, ikhwah, kata para ulama, di antara hikmahnya yaitu untuk menghilangkan kekakuan, untuk mencairkan suasana. Ya, kita lihat ya, bukan tidak sering suami adalah orang yang asing. Baru kali itu mereka bertemu di satu ruangan hanya berdua, di satu tempat hanya berdua. Apalagi bagi seorang wanita yang sebelumnya dia belum kenal dengan laki-laki ini. Datang seorang melamarnya, kemudian cocok dengan akhlaknya, akhirnya dia pun dibawa dari rumah keluarganya. Atau orang yang baru dia kenal ini akhirnya tidur satu kamar dengan dia. Ini kan satu hal yang asing. Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki hendaklah dia menghilangkan keasingan seperti ini. Dengan cara seperti apa? Ucapkan salam ketika dia pertama sekali ketemu dengan istri beliau, istrinya tersebut. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama sekali masuk ke kamarnya, masuk ke rumahnya Ummu Salamah, sekali lagi untuk pertama sekali beliau mengucapkan salam kepada Ummu Salamah. Masya Allah, ya. Jadi sangat penting sekali bagi pasangan suami istri menghilangkan kekakuan, ya, menghilangkan kekakuan, mencairkan suasana itu penting sekali, ikhwah. Karena kita nggak tahulah bagaimana rumah tangga kalau setiap hari terjadi ketegangan, setiap hari terjadi konflik, setiap hari muncul masalah. Masya Allah. Tentu bukan ini rumah tangga yang diharapkan dalam Islam. Bukan ini, ikhwah. Kita sudah sering bacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan dari diri kalian azwaja, pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian itu tenang. Jadi ketika istri bersama dengan suaminya, orang yang selama ini tidak pernah dia temu, orang yang selama ini asing, bagaimana caranya agar mereka tenang rumah tangga tersebut. Istri bersandar dengan suaminya dengan tenang, di mana dia merasa dipayungi oleh suaminya. Dia merasa suaminya ini adalah orang yang bisa membuat dia dan memberi dia ketenangan. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, ikhwatiddin, untuk menimbulkan ketenangan itu, ya, harus mencairkan suasana. Haruslah mereka terbiasa berdua. Demikian. Mungkin dengan karakter yang berbeda, mereka harus bisa menghilangkan ini, menghilangkan perbedaan ini dengan cara saling memaklumi, ya, satu sama lainnya. Itu yang pertama, ikhwah fiddin. Selanjutnya, ikhwah, ya, sang suami harus benar-benar pandai untuk bersikap lembut dengan istrinya.
Hadis-hadis ini sudah banyak kita bacakan di kajian pranikah, ya. Sudah banyak kita bacakan di kajian pranikah, di mana dalam masalah ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan, bersikap, bergaul dengan istri dengan sikap yang sangat luar biasa. Dan itu sejak pertama bertemu, sejak pertama beliau masuk ke rumah istrinya, sejak mereka serumah bersama. Kita lihat ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Hadis dari Asma binti Yazid bin Sakan, qalat, dia berkata, inni qayyantu Aisyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghiasi, mendandani Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ji'tuhu fada'autuhu li jalwatiha. Kemudian aku pun mengajak Rasulullah ataupun memanggil Rasulullah SAW untuk melihat Aisyah. Faja'a, dan beliau pun datang. Jadi setelah Aisyah radhiyallahu anha didandani oleh Asma binti Yazid, setelah setelah siap, maka Asma pun memanggil Rasulullah SAW untuk melihat Aisyah radhiyallahu anha. Ini setelah nikah, ya, setelah akad pernikahan. Kemudian fajalasa ila jambi, lantas Rasulullah pun datang. Fajalasa ila jambi. Beliau pun datang dan duduk persis di samping Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan ikhwah satu trik untuk menghilangkan kekakuan, ya. Langsung beliau duduk di samping Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan Aisyah duduk di sebelah sana, di sudut mana, Rasulullah duduk di sebelah sudut mana, enggak. Ya, kalau bahasa kita yang istrinya duduk di sisi kasur sebelah sana, suami sebelah sini, begitu. Enggak. Rasulullah memang langsung duduk di samping Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para suami itu harus memang punya insting untuk itu. Ya, enggak usah, kalau bisa enggak usah diajari gitu. Punya insting, ya dia harus bisa mencairkan suasana rumah tangga yang pertama sekali yang akan dia bangun. Fajalasa ila jambiha. Beliau pun duduk di samping Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian fa'utiya bi'usil laban. Kemudian mereka pun diberikan segelas susu. Fasyariba. Lantas Rasulullah minum air susu ini. Summa nawalaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau minum seteguk dua teguk, beliau memberikannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini kalau bahasa kita ya panitia lah, ya, panitia pesta. Panitianya ini panitianya Asma binti Yazid, ya. Menyediakan juga segelas susu, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Segelas, bukan dua gelas. Ingat, satu gelas, bukan dua gelas. Ya. Akhirnya Rasulullah pun minum dan Rasulullah berikan sisanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian fakhafidat ra'saha wastahyat. Dan waktu itu Aisyah pun menundukkan kepalanya karena malu. Ya, namanya juga anak gadis, ya. Ketika diberi sisa air minum, Rasulullah dia pun malu untuk mengambilnya. Faqalat Asma, berkata Asma, fantahartuha, aku pun menegur Aisyah radhiyallahu anha. Wa qultu laha, aku katakan kepada Aisyah, khudhi min yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil itu dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil. Jangan malu gitu. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha malu untuk mengambil sisa minumnya Rasulullah tersebut, sisa susunya Rasulullah, diingatkan oleh yang senior. Jadi Khafiddin, ya, ini para ibu-ibu yang memang sudah pengalaman, itu ingatkan anak-anak gadis kita yang baru menikah, begitu. Diajarkan mereka. Banyak hal yang mereka itu belum tahu tentang sebuah rumah tangga. Diajarkan, tapi ingat, jangan ditakut-takutin. Ya, jangan ditakut-takutin. Karena bukan tidak sedikit seorang akhwat itu ditakut-takuti oleh ummahat yang sudah menikah,
Oh, aduh, malam pertama itu, aduh, pokoknya ngeri lah pokoknya, misalnya begitu. Ditakut-takutin, ini nggak dibolehkan ikhwah. Ya, nggak dibolehkan. Diajarkan mereka bagaimana caranya. Diajarkan mereka bagaimana pertama sekali mereka bertemu dengan suaminya. Makanya Asma binti Yazid bin Sakan memberitahu Aisyah, diambil tuh minumnya, gitu. Diambil minumnya. Namanya anak gadis malu-malu. Kemudian qalat fa'akhadat fasharibat syai'an. Maka Aisyah pun mengambil minuman air susu tersebut, fasharibat syai'an, dan dia pun minum. Syaribat syai'an itu berarti minumnya nggak banyak. Ya, ini menunjukkan ikhwafiddin, wanita kalau dia malu, dia tidak akan sanggup untuk makan dan minum banyak. Jadi di sini tidak ada. Maka Aisyah pun minum, menghabiskan air minumnya, enggak begitu. Ya, ini kan bisa merusak marwahnya seorang wanita. Ya, umumnya kan begitu ya, wanita yang kita melihat kalau ada wanita yang lagi makan, dia makan ala kadarnya, ya. Dia makan ala kadarnya, itu nampak Masya Allah seorang wanita yang benar-benar hormat. Tapi coba dihidangkan nasi 2 panci, habis 2, disediakan sambal disaguli, habis semua. Ini wanita jenis apa ini? Ya pasti sedikit banyak penilaian orang akan jadi miring terhadap dia. Ini Aisyah radhiyallahu anha, karena dia malu. Makanya rasa malu itu sangat penting sekali ada pada diri kaum akhwat. Karena rasa malu ini yang membuat dia Masya Allah terlihat sangat mulia. Ya, rasa malunya ini ikhwah. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha, kenapa hanya fasharibat syai'an? Fasharibat syai'an, dia pun minum sedikit saja. Kenapa? Karena rasa malu tadi itu. Jadi kalau ada akhwat ataupun wanita yang enggak hilang rasa malunya, habis sudah. Ya, penilaian baik untuk si wanita tersebut. Summa qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi pun berkata kepadanya, "A'ti tarbak." Kata Rasulullah setelah Aisyah minum, "Dah, kalau kamu sudah minum, berikan kepada teman-temanmu." Faqalat Asma, berkata Asma, "Faqultu ya Rasulullah," aku berkata, "Wahai Rasulullah, bal khudhu fashrib minhu summa nawilnihi min yadik." Ya Rasulullah, Anda saja yang ambil. Jadi begini ikhwafiddin, kronologi ceritanya. Asma binti Yazid membawakan susu. Susu diminum oleh Rasulullah SAW, gak dihabiskan oleh beliau. Kemudian sisa air susu yang ada di gelas tersebut diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah malu gak mau mengambil. Kemudian diberitahu oleh Asma binti Yazid, Aisyah ambil dan minum. Maka Aisyah pun mengambil minum susu tersebut dan meminumnya. Fashariba syai'an, dia pun minum sedikit. Kemudian kata Rasulullah, itu sisa air minum itu, air susu tersebut berikan kepada teman-temanmu. Ya. Kemudian apa kata Asma? Ya Rasulullah, Anda aja yang ngambil. Anda ambil, Anda minum, setelah itu baru diberikan kepadaku. Maka ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, fa akhadha fashariba minhu summa nawalanihi. Kemudian beliau pun mengambil kembali segelas susu tersebut dari tangan Aisyah, kemudian dia minum, baru masih ada sisanya dan diberikan kepadaku, kata Asma binti Abi Bakar. Qalat fajalastu hatta wada'tuhu ala rukbatai. Maka aku pun duduk dan aku letakkan di antara dua lututku. Summa tafiqat udiruhu wa atba'uhu bisyafatai liusiba minhu syarba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun memperhatikan di mana, ini kan Rasulullah kan tadi barusan minum tuh. Asma binti Yazid memperhatikan di mana tadi Rasulullah minum, di sisi gelas sebelah mana beliau minum. Kemudian ya, lantas Asma binti Yazid dia minum di situ, sehingga tempat menempelnya bibir Rasulullah disitulah Asma minum, dari tempat
menempelnya bibir Rasulullah SAW di gelas. Jadi di mana Rasulullah menempelkan bibirnya di gelas tersebut, disitulah Asma binti Yazid minum. Jadi bibirnya menempel di bekas bibir Rasulullah SAW. Summa qala li niswatin indi, kemudian beliau berkata kepada wanita-wanita yang ada di sekitarku, nawilihinna, berikan sisanya kepada mereka. Faqulna la nashtahi, kami katakan kami enggak berminat ya Rasulullah minum sisa air susu tersebut. Faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'anna jau'an wa kadhban, tidak akan bisa berkumpul antara lapar dan dusta. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebenarnya mengetahui mereka itu lapar sebenarnya. Jadi ya orang lapar kan paling tidak dia ada pengganjal perutnya untuk minum. Makanya Rasulullah katakan kalau kalian lapar ya itu nggak akan bisa berkumpul antara lapar dengan seorang yang berdusta, nggak bisa. Ya tetap pasti tidak akan bisa berkumpul. Demikian ikhwatiddin. Dia akan terus terang untuk melakukannya, atau minimal akan ketahuan dari wajahnya bahwasanya dia lapar, walaupun dia mulutnya berkata dia tidak berminat dengan minuman tersebut. Demikian ikhwatiddin. Itu yang berikutnya. Jadi pertama, kalau memang istrinya sudah ada di tempat, dia masuk, dia ucapkan salam kepada istrinya, kemudian minumlah ya, kemudian diberikan kepada sang istri minum susu ya, berikan kepada istri, kemudian minum lagi begitu. Jadi segelas kongsi berdua. Itu dia, segelas kongsi berdua. Lantas apa lagi ikhwatiddin? Yaitu meletakkan tangan di kepala sang istri dan berdoa. Meletakkan tangan di kepala sang istri dan berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja ahadukum mar'ata", apabila salah seorang kalian menikahi seorang wanita, awishtara khadiman, atau dia membeli seorang pembantu, falyakhudh binasiyatiha. Ishtara khadiman, membeli pembantu maksudnya membeli hamba sahaya. Karena kalau pembantu kita pakai istilah sekarang, ya tidak ada pembantu yang bisa diperjualbelikan. Jadi yang dimaksud dengan washtara khadiman, membeli pembantu, maksudnya yaitu membeli hamba sahaya. Falyakhudh binasihatiha, hendaklah dia pegang ubun-ubunnya. Inilah ubun-ubunnya, pegang tangan. Dipeganglah kepala istri itu dengan lembut ya, di ubun-ubunnya. Kemudian wal yusammillah azza wa jalla, dia ucapkan nama Allah bismillah, kemudian wal yad'u bil barakah, dan hendaklah dia berdoa semoga istrinya tersebut diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqul, dan dia mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Itulah doanya. Ya. Di sini ya, di mana sang suami minta mohon pada Allah untuk mendapatkan kebaikan sang istri dan berlindung dari kejahatan sang istri. Demikian ikhwatiddin. Ya, saya ulangi doanya ketika masuk, kemudian bismillah, ya, doakanlah keberkahan untuk sang istri. Allahumma barik laha, ya Allah berkatilah dia, berkatilah istriku. Ya kalau nggak bisa bahasa Indonesia ya bahasa Arab, ya bahasa Indonesia juga bisa. Pokoknya doakan keberkahan. Udah. Kemudian ucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Enggak hafal? Tulis, taruh kantong tuh. Begitu mau doakan, baca. Begitu. Karena kan jarang-jarang kita baca ini, ikhwah. Ada yang seumur hidup hanya sekali. Ya. Paling banyak 4 kali lah gitu kalau dia bisa sekaligus. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini ya memang karena doanya juga jarang-jarang dibaca, jarang-jarang juga didengar, maka kalau susah menghafalnya ya sudah disalin, tulis di sebuah kertas sambil pegang ubun-ubun sang istri,
sambil membaca doa tersebut. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga kalau seandainya dia beli kendaraan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian juga ya Ibnu Majah, Imam Hakim, ya. Dalam hadis yang lain, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan isi hadis tersebut, yaitu apabila dia baru beli unta. Jadi kalau dia baru beli unta, boleh juga mengucapkan doa ini sambil pegang punuknya, ya, sambil pegang punuknya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, insya Allah berarti kalau untuk membeli kendaraan, bolehlah ini kita bisa baca, peganglah kendaraannya begitu, ya. Karena bisa saja kendaraan kita itu membawa kita kepada keburukan. Jadi kita mohon pada Allah agar kendaraan itu membawa kita kebaikan. Yang tadinya kita rajin, yang tadinya kita sulit untuk ngaji, sejak punya kendaraan kita mudah untuk mengaji. Yang tadinya kita sulit untuk bersilaturahmi karena nggak ada kendaraan, sekarang kita bisa lebih mudah untuk bersilaturahmi ke rumah kakak kita, abang kita, adik kita, paman kita, dan lain-lainnya. Sehingga kendaraan yang Allah berikan kepada kita itu memudahkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak malah menyeret kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak jarang orang ketika membeli kendaraan malah dia semakin jauh dengan keluarganya. Ketika dia punya sepeda motor, dia sering ke tempat orang tuanya. Namun ketika dia sudah punya mobil, dia malah sering-sering berwisata dengan keluarganya, lupa dengan orang tuanya. Malah kepingin perginya lebih jauh misalnya, ya. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kendaraan, ya, dapat lebih mendekatkan kita. Apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita mohon agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selanjutnya ikhwah, setelah didoakan sang istri, ya, dengan doa yang kita sebutkan tadi, maka berikutnya sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Nah, ini untuk pertama sekali sang suami diuji untuk menjadi imam. Karena berapa banyak para suami, ya, tak pernah jadi imam, Masya Allah. Dan kemarin ini, bukan kemarin sih, ya, saat-saat pandemi seperti ini, pandemi COVID-19, barulah mulai banyak ketahuan ternyata ada suami-suami memang gak pandai untuk menjadikan dirinya sebagai imam dalam sholat, Masya Allah, ya. Barulah ketahuan bahwasanya bacaan surat yang dia hafal yang pendek itu pun bersalah-salahan. Masya Allah. Ada seorang istri cerita gitu kan, ya udahlah ibu, kalau memang khawatir untuk pergi ke masjid, jadikan bapak jadi imam. Apa kata sang ibu? Nggak mau Ustadz. Kenapa? Karena pernah sekali dia jadi imam, diprotes anak saya karena salah-salah bacaannya. Habis itu suaminya merajuk, nggak mau lagi jadi imam. Padahal yang dibaca adalah ayat pendek. Bayangkan, ketahuan di sini ikhwah. Sudah yang dibaca ayat pendek, salah-salah. Si anak alhamdulillah ngerti sedikit banyak tentang ayat pendek ini, ayat pendek, ya. Demikian. Jadi bagi sang suami ikhwah, bagi kita sebagai suami, jangan sampai nggak bisa mengimami istri kita sholat, Masya Allah, ya. Jangan sampai ketika bangkit dari rukuk ke i'tidal kita katakan Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Ini kan bermasalah berarti. Kok bisa dia nggak bisa jadi imam? Ini istrinya. Kalau di hadapan orang lain mungkinlah mengimami jamaah semasjid, oke lah, ya, nggak bisa. Tapi untuk istri gimana? Jangan sampai ketika dia marah-marahin istrinya sangat piawai, ketika dia jadi imam, Masya Allah, qul huwallahu ahad pun jadi nggak hafal gara-gara jadi imam, nggak pernah jadi imam. Demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Saya kira ini juga salah satu hikmah, ya, hikmah Allah menurunkan COVID-19 ini. Ketahuan nih, mana suami-suami yang nggak bisa baca Quran, yang nggak bisa mengimami istrinya. Itu dia.
Bagi yang mau berkelit akan berkelit dia. Ada keperluan ini, masing-masing aja segala macam. Kenapa? Berkelit dia. Karena memang sebenarnya dia tidak bisa menjadi imam. Jadi kemudian kalau kita memang sudah tahu kita nggak bisa, belajarlah ikhwah. Ya, belajarlah ya. Nah, jadi di sini salah satu sunnahnya ikhwah, setelah membacakan doa, sholat, ya, sholat bersama sang istri. Jangan istri jadi imam. Ustadz dia lebih banyak hafalan, nggak bisa. Walaupun istri kita hafal 30 juz, sementara kita hanya hafal setengah juz, tetap kita jadi imam. Itu dia. Tapi agak grogi sedikit lah kan. Namanya juga istri lebih mantap hafalannya. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, tuh bagi antum yang belum beristri atau masih jomblo, latihan sekarang sholat jadi imam. Demikian, sehingga sholat pertama sang istri bersama antum itu sholat yang memang sangat syahdu, sholat yang masya Allah yang pertama yang memang sulit dilupakan dari memori. Begitu, betul-betul sangat nostalgia yang luar biasa manisnya. Kenapa? Di saat pertama sekali abang mengimami saya, masya Allah. Jangan sampai di saat pertama sekali abang imami saya, abang baca qul huwallahu ahad, nggak hafal. Astagfirullah itu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tidak tahu lagi lanjutnya. Astagfirullah. Ya. Jadi ikhwah belajar jadi imam. Ya, untuk agar kita bisa melaksanakan sunnah ini. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab Musannaf dari Abi Sa'id maula Abi Usaid, qala dia berkata, tazawwatu ana wa ana mamluk. Ketika aku nikah, aku statusnya masih sebagai hamba sahaya. Fada'autu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah. Maka aku pun mengundang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Dzar, dan ada Hudzaifah bin Yaman. Qala fa uqimatis shalah, maka ditegakkan salat. Kemudian qala fa dhahaba Abu Dzar liyataqaddam. Kemudian Abu Dzar pun maju untuk menjadi imam. Faqalu ilaika. Namun sahabat yang lain mengatakan, jangan kamu jadi imam. Ya, mundur, jangan kamu jadi imam. Qala awa kadzalik? Apakah seperti itu? Qala na'am. Qalu na'am, iya. Jangan kamu jadi imam. Qala fataqaddamtu bihim, maka aku pun menjadi imam. Ya, karena dia tuan rumah kan. Ya. Ketika dia menjadi tuan rumah, ketika kita berada di rumah teman kita, kemudian di situ ada sholat berjamaah, maka jangan kita sok-sok maju sebelum diminta untuk maju. Oh, tapi kan saya ustadz nih. Oh, nggak bisa, ya. Karena Rasulullah melarang, janganlah salah seorang kalian mengimami di tempat kuasa seseorang, kecuali kalau dia sudah mempersilahkan. Saya datang ke rumah teman saya misalnya, kemudian kami sholat berjamaah lah di rumahnya, misalnya nih, ya. Kemudian saya tidak bisa maju sendiri tanpa dipersilahkan. Walaupun misalnya seorang ustadz, saya kan ustadz. Walaupun Anda seorang ustadz, sebelum diminta untuk maju, jangan maju. Ini nggak disuruh, maju aja, pedenya luar biasa, nggak dibolehkan. Ya. Demikian, ya, karena si pemilik rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam. Kecuali kalau dia mempersilahkan, silakan Bapak, silakan. Ustadz silakan Ustadz jadi imam misalnya. Pak Kiai, silakan Pak Kiai jadi imam. Syekh, fadhal Syekh, taqaddam lana. Demikian. Kalau seandainya sudah diminta, baru kita maju. Ya, jadi jangan inisiatif sendiri. Nah, seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar, itu malah dilarang oleh teman-teman sahabat yang lain. Bukan kamu yang jadi imam. Maka akhirnya yang mengundang tadilah yang jadi imam. Dia adalah Abu Sa'id maula Abi Usaid. Fataqaddamtu bihim, maka aku pun maju untuk jadi imam. Wa ana abdun mamluk. Padahal aku waktu itu statusku masih seorang hamba. Ya. Jadi ikhwah, dalam Islam status hamba itu tidak masalah menjadi seorang imam selama dia memang lebih berhak dibandingkan yang lainnya. Wa 'allamuni,
Kemudian mereka mengajarkan aku bagaimana jadi imam. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat loh ini yang ngajarkan. Faqalu, mereka mengatakan, maksud sahabat-sahabat yang diundang tadi mengatakan, idza dakhala 'alaika ahluk fasalli raka'atain. Kalau nanti istrimu masuk, maka salatlah kalian 2 rakaat. Summa salillah min khairi ma dakhala 'alaika. Kemudian mohon kepada Allah, ya. Mohon kepada Allah kebaikan apa yang masuk kepadamu. Artinya mohon kepada Allah, ya Allah, semoga ini yang masuk merupakan istri saya yang solehah, membawa kebaikan. Wa ta'awwadz bihi min syarrihi, dan mohon perlindungan pada Allah dari keburukannya. Summa sya'nuka wa sya'nu ahlak. Summa sya'nuka wa sya'nu ahlik. Kemudian setelahmu mau ngapain? Itu dia. Jadi ikhwah, setelah didoakan ya sang istri, kemudian sholatlah bersama sang istri sebanyak 2 rakaat. Sholat apa ini ikhwah? Ya sholat sunnah biasa aja. Sholat sunnah begitu. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yaitu dalam hadis yang lain yang dari Syakik, qala dia berkata, ja'a rajulun yuqalahu Abu Hariz. Datang seorang laki-laki namanya Abu Haris. Faqala, dia berkata, inni tazawwatu jariyah syabah bikron. Aku baru saja menikahi seorang wanita muda yang masih perawan. Wa inni akhafu ayyufarriqani. Wa inni akhafu ayyufarriqani. Aku takut kalau dia nanti marah-marah denganku, ya. Aku khawatir dia marah denganku. Faqala Abdullah, berkata Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, innal ilfa minallah wal firq minasyaitan. Sesungguhnya bersatunya hati itu datangnya dari Allah, terpecahnya hati datangnya dari syaitan. Yuridu ayyukarriha ilaikum ma ahallallahu lakum. Setan ini ingin agar kalian membenci apa yang dihalalkan Allah pada kalian. Insyaallah. Makanya ikhwah, ya, setan itu luar biasa, pandai. Ya. Apa yang dihalalkan oleh Allah terlihat biasa-biasa saja. Apa yang haram terlihat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya dia punya seorang istri. Untuk standar istri, mungkin istrinya cukup bening warnanya, cukup cantik, enak dipandang. Tapi ketika dia sudah jadi halal, ya, ini sang istri yang tadinya standarnya lebih dibandingkan yang lain, itu terlihat biasa-biasa saja. Tidak ada istimewanya. Yang kata orang cantik, istri Anda cantik, biasa-biasa saja. Kenapa? Itu setan, ikhwah. Setan ingin agar sesuatu yang istimewa itu menjadi biasa-biasa saja. Gara-gara apa? Gara-gara dia sudah halal bagi kita. Sudah halal bagi sang laki-laki. Tapi kalau ada wanita yang tidak halal, padahal kulitnya misalnya coklat, misalnya kulitnya hitam, tidak ada cantik-cantiknya, tapi setan menghiasi dia. Ya, makanya selalu ada istilah orang-orang, rumput di rumah tetangga, di halaman tetangga itu selalu lebih indah. Rumput di halaman tetangga selalu lebih indah. Artinya apa? Rumput yang tumbuh di halaman kita itu menjadi biasa-biasa saja. Rumput di rumah tetangga yang tumbuh karena dia bukan punya kita, dilihat Masya Allah, padahal yang tumbuh adalah ilalang yang tingginya sudah semeter. Kita merasa takjub. Di halaman kita rumputnya rumput Jepang, indah. Tapi karena ini punya kita, halal, itu nggak punya kita, itu dibuat setan menjadi sesuatu yang indah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di awal pernikahan sudah kita mohon kepada Allah dari keburukan, ya. Kita mohon kepada Allah, kita mohon perlindungan pada Allah dari keburukan. Karena iblis ini akan membuat kita menilai sesuatu itu biasa-biasa saja, ataupun bisa membuat hati kita benci kepada apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat kagum dengan apa yang masih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya masalah wanita. Fa idza atatka fa'murha an tusalli wara'aka raka'atain. Apabila
datang istrimu, maksudnya ini pengantin baru ya, maka sholatlah bersamanya, suruhlah dia sholat di belakangmu sebanyak 2 rakaat. Ya, itu dia ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud memberikan doa, waqul, kemudian katakan, Allahumma barik li fi ahli, ya Allah berkatilah aku pada keluargaku, wa barik lahum fiyya, berkatilah mereka, berkatilah keluargaku untuk diriku. Allahumma jmi' bainana ma jama'ta bi khair, ya Allah kumpulkanlah kami dengan suatu yang baik, ma jama'ta bi khair, yang engkau kumpulkan dengan suatu kebaikan. Wa farriq bainana idza farraqta ila khair, dan pisahkan kami jika memang perpisahan itu menuju kebaikan. Jadi intinya semua kebaikan. Ya, intinya semua kebaikan. Ini juga menunjukkan bahwasanya terkadang rumah tangga itu rumah tangga yang memang sering konflik, sering terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri, sehingga dikhawatirkan akan muncul maksiat-maksiat. Dikhawatirkan akan muncul maksiat-maksiat. Maka Islam memberikan solusi supaya pisah, yaitu talak, cerai. Islam memberikan solusi. Karena ketika seorang menikah, itu gunanya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menambah dosa. Tapi jika ternyata akan menambah dosa, hari-hari bertengkar, hari-hari sumpah serapah yang keluar, hari-hari caci maki yang keluar, hari-hari tindak kezaliman dan aniaya yang keluar dalam rumah tangga tersebut, ya, ini perlu diperhitungkan kembali rumah tangganya. Apakah mereka ingin bersatu kemudian akan menambah dosa ataukah tidak? Ya, kalau memang dipertahankan harus punya komitmen agar mereka tetap bersama di atas taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ikhwatiddin? Tidak semua yang namanya bersatu itu baik dan tidak semua yang namanya berpisah itu tidak baik. Ya, ini kita bicara dalam masalah rumah tangga. Di sini ya Allah, kumpulkanlah kami di atas kebaikan, dan apabila memang harus terpisah, maka pisahkanlah kami untuk menuju kebaikan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Namun intinya kajian kita yaitu hendaklah dia sholat 2 rakaat ya. Hendaklah dia sholat 2 rakaat setelah dia mendoakannya. Insyaallah ikhwah fiddin rahimani Allahu wa iyyakum, sepertinya cukuplah untuk sore hari ini ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Insyaallah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pesan, kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat 0895 6113 27778. 0895 6113 27778. Bismillah, Ustadz izin bertanya, sholat 2 rakaat dilakukan atas saat suami menjumpai istrinya dilakukan setelah akad atau malamnya saat suami menjumpai istrinya? Ya, setelah ketika dia menjumpai istrinya di kamar. Itu dia. Tidak harus malam. Ya, tidak harus malam. Misalnya kalau memang sempat misalnya pertama sekali berjumpa berduaan ya, di situ bisa mereka sholat 2 rakaat, silakan. Ya, terkadang bisa saja mempelai ini bertemu siang misalnya ya, bertemu siang pas ganti kostum misalnya, ketemulah mereka. Tapi kan nggak memungkinkan untuk sholat 2 rakaat. Tapi kalau memungkinkan sholat 2 rakaat, misalnya sholat zuhur mereka ya, mereka sholat 2 rakaat dulu misalnya bersama sang istri. Kalaupun tidak, minimal malamnya lah, ketika mereka mulai untuk pertama sekali dia bertemu dengan istrinya di malam harinya. Itu dia. Ya, ini juga perhatian kepada para hadirin yang datang, pengunjung ya, para undangan, terutama family begitu ya. Di saat-saat seperti itu janganlah ngajak sang pengantin untuk begadang, atau bahasa Medannya lek-lekan gitulah kira-kira ya,
Alah, kamu udahlah, kita malam nih begadang dulu. Masya Allah, istri sendirian tidur di kamarnya. Ya, kita udah selayaknya untuk cepat pulang. Itu ikhwatiddin. Jadi itu dilakukan setelah akad pernikahan. Setelah akad pernikahan. Kapan dia bisa bertemu? Untuk pertama sekali di ruangan berdua, ya. Jika memang bisa sholat berdua, 2 rakaat silahkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bacaan sholat 2 rakaat dikeraskan atau disirkan? Ustadz, tidak ada ketentuan mau disirkan atau dikeraskan, ya. Mau disirkan atau dijaharkan. Tidak ada. Silahkan mau disirkan atau mau dijaharkan. Silahkan. Ya, kalau mau dia menjaharkannya silahkan. Demikian. Tapi memang ini jadi peluang ya para suami yang hafalannya pendek-pendek ini. Nanti dia kalau dikatakan sir, dia baca kelelawahatnya dia, tapi lama dikira baca surat Amma Yatasaalun, padahal kelelawahat diulang-ulangnya misalnya. Ya. Jadi intinya tidak ada ketentuan apakah dia bacaannya sir atau jahar. Silahkan mau sir dan jahar. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Bismillah Ustadz, doakan ana dan istri agar lebih baik dan istiqomah di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, antum, istri antum dan kita semua. Semoga Allah memberikan istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat kematian kita menjelang. Amin ya rabbal. Ustadz, kapan waktunya kita meletakkan tangan di kepala istri dan mendoakannya? Di saat bertemu tadi itu, ya, ketika sang suami masuk ke ruangan istrinya, mungkin istrinya sudah ada, atau mungkin suaminya duluan masuk ruangan tersebut, mau tidur bareng lah pertama kali misalnya ya. Disitulah dia mendoakan, meletakkan tangannya. Jadi urutan yang telah kita sebutkan tadi. Dia masuk, kalau seandainya istrinya sudah duluan masuk, dia masuk ucapan assalamualaikum, ya. Kemudian istri menjawab waalaikumsalam. Kemudian ya mereka minum, ya. Jangan lupa bagi panitia ini menyediakan susu ya di kamar tersebut, susu apa saja, ya. Kalaupun kesulitan ya beli susu kotak juga nggak masalah, pakai sedotan gitu kan, silahkan. Mau susu asli, yang penting susu lah ya, susu. Jadi suami yang minum sebagian lagi diberikan kepada sang istri. Suaminya jangan seperti orang kehausan, begitu minum habis semua begitu, jangan. Itu suami haus namanya. Ya kalau haus minta lagi lah, begitu segelas lagi. Itu tambah bang, gitu. Minta segelas lagi. Jadi minum jangan dihabiskan. Separuh sisanya biar istri yang minum. Itu apa namanya? Pendekatan hati namanya itu. Supaya sang istri nggak ngeri dia dengan suaminya gitu kan, apalagi suaminya brewok begitu kan, aduh begitu kan. Yang brewok itu kan belum tentu ngeri ya, bahkan lembut orangnya ikhwah. Kemudian ikhwah setelah itu ya, setelah minum ya dipegang ubun-ubunnya, bukan dahinya, bukan dagunya, tapi ubun-ubunnya itu atas kepala dipegang. Kemudian doakan sebagaimana doa tadi. Kalau nggak hafal udah catat, taruh di kantong misalnya, baca sambil baca, begitu ya. Baru kemudian dia mendoakan. Setelah dia mendoakan baru dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia doakan yang lain juga dibenarkan. Ini sudah dibaca mengenai mengeras, mensir atau menjaharkan. Kemudian, Ustadz, apakah boleh kita menjamak sholat ketika saat acara walimah? Jazakallahu khairan. Ikhwah, menjamak itu adalah salah satu uzur yang diberikan oleh syariat kepada kita. Tentu dengan uzur yang memang uzur syar'i. Uzur yang memang uzur syar'i. Rasulullah SAW pernah menjamak sholat itu bila khaufin wala matorin. Beliau pernah menjamak sholat. Beliau menjamak sholat tidak ketika takut dan juga bukan di saat hujan.
dan memang tidak dalam keadaan musafir juga. Jadi mukim, ya takut dia hujan, dan beliau melakukan sholat menjamak sholat. Jadi jika memang di situ ada uzur syar'i, maka dibolehkan menjamak. Baik, sekarang apakah walimah termasuk uzur syar'i? Sekarang apa sulitnya kita melakukan sholat di waktunya? Karena hukum asalnya ikhwah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu diwajibkan atas setiap orang-orang mukmin, kitaban mauquta, ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu hukum asalnya. Zuhur dilaksanakan di waktunya, asar dilaksanakan di waktunya. Kalau seandainya ada uzur, boleh asar dimajukan ke zuhur menjadi jamak takdim, atau zuhur diakhirkan ke asar menjadi jamak takhir. Ini jika ada uzur syar'i. Sekarang apa sulitnya, apa masalahnya terkait dengan walimah hingga kita harus menjamak? Apa masalahnya? Demikian. Jadi nggak ada masalah yang berat sehingga kita harus menjamak sholat. Ya, tidak ada. Ustadz, makeup saya sudah 3 lapis. Itu bukan. Nanti kalau saya wudhu Ustadz, hilang makeupnya misalnya ya. Ya itu berarti bukan uzur syar'i, ikhwah. Ya, bukan uzur syar'i. Jadi ikhwah, Allahu a'lam bissawab, saya tidak melihat adanya di situ uzur syar'i sehingga membolehkan. Kalau memang ada sesuatu yang menyusahkan, boleh kita melakukan menjamaknya, ya. Boleh kita menjamaknya. Tapi untuk walimah, saya belum terbayangkan oleh saya apa uzur syar'inya, apa beratnya kita melaksanakan salat di waktunya. Allahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz, salat 2 rakaat dibaca sir atau duhar ya. Ini tidak ada menyebutkan, dasar hadis tidak menyebutkan apakah harus sir ataupun jahar. Artinya ya terserah bagi antum sebagai imam, bagi sang suami mau dijaharkan ataukah disirkan. Ustadz, sebelum ana nikah, ana belum kenal sunnah. Adakah amalan lain seperti mendoakan istri pas pertama ketemu di ruangan? Karena waktu itu ana belum tahu. Ya sudahlah. Kalau sudah lewat juga, ya semoga untuk yang kedua kalinya jangan lupa lagi mendoakan. Jika nikah yang kedua misalnya, ya kalaupun belum berniat misalnya ya karena sudah lewat ya sudah, doakan dengan doa yang lain. Ya kan banyak doa-doa untuk istri kita. Selalu kita ikutkan doa kita dalam istri kita, dalam doa kita agar mereka ikhwah menjadi seorang ibu yang solehah, istiqomah, sabar. Karena memang perjuangan ibu-ibu ini di rumah itu luar biasa ikhwah. Doakan ya Allah, semoga istri saya sabar dengan menghadapi saya juga bisa. Ya bisa ya Allah, tahu nih sang istri bertingkah aja nih misalnya begitu kan. Ya Allah, berikanlah kesabaran istri saya untuk dalam menghadapi saya misalnya, atau dalam menghadapi anak-anak. Begitu ikhwah. Doakan, sertakan doa istri antum dalam setiap doa antum, karena mereka adalah pilar dalam keluarga antum, pilar dalam keluarga kita. Gak bagus istri kita, maka ketidakbagusan itu bisa saja menular kepada anak-anak kita. Makanya doakan mereka, doakan kesabaran, doakan istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya doakanlah mereka. Kalau anda sedang tawaf misalnya, kita berdoa tuh, ya doa untuk istri, untuk kita, untuk orang tua kita, untuk istri kita berilah doa khusus, ya berikan, panjatkan kepada Allah doa khusus untuk istri kita, agar istri kita senantiasa sabar, ya dalam mendidik anak-anak kita. Ustaz, apakah dibolehkan mencium tangan suami setelah dilakukan sholat 2 rakaat? Boleh, ikhwafiddin. Ya, boleh mencium tangan suami, cium pipi suami juga udah boleh, semua udah boleh. Ya, tidak apa-apa. Mencium tangan suami tidak masalah. Itu merupakan salah satu tindak penghormatan kepada sang suami.
Assalamualaikum Ustaz, apakah kita boleh mengambil sesuatu misalnya tanaman atau buah yang ditanam di jalan atau di instansi pemerintah? Syukron. Ya kalau itu memang tanaman umum ya seperti di jalan misalnya ya, bukan di tanah milik pribadi misalnya ya, silakan, gak ada masalah. Misalnya pemerintah kita bagian pertamanan menanam pohon mangga di pinggir jalan sebagai pelindung jalan misalnya, berbuah tuh mangga, silahkan ya, silahkan ambil, nggak apa-apa, karena itu memang ditanam ya memang untuk umum. Kalau seandainya tidak untuk umum, nggak akan mungkin ditanam di pinggir jalan, ikhwah ya, demikian ya. Tapi saya yakin nggak sempat. Kalau sudah pohon buah-buahan tuh di pinggir jalan nggak sempat matang, itu dia ya. Jangankan matang, besarnya nggak sempat. Karena apa? Orang mengambil duluan. Kita nunggu dia kuning, mangganya kuning. Orang mikir nggak, ini saya mau buat pecel, buat rujak saya begitu. Demikian. Ada yang mikir lagi mungkin kecil udah diambil, ya enak sekali nih. Misalnya istrinya ngidam misalnya, waduh ngidam mangga kecil, udah habis itu. Umumnya ya, tempat kita ini jarang ada yang sampai matang di pohonnya kalau sudah umum. Namun intinya boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah karena memang itu di tempat umum. Allahu a'lam bissawab. Sepertinya itu saja ikhwah. Coba satu lagi ini ada, tapi masya Allah panjang sekali ya, lain kalilah kita jawab. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.